Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelompok 10 Tekno. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Salam, NRP 10511700000079. Perkenalkan, nama saya Istila, NRP 081. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Febrian, NRP 1051 1700000082. Ya, perkenalkan, nama saya Septian Rizaldi, NRP 1051171110000083. Kami akan menjelaskan mengenai basis plan yang sedang kami buat. Ya, jadi basis plan sendiri itu merupakan istilahnya itu perencanaan bisnis dari bisnis yang kita buat, khususnya pada sebuah startup atau sebuah perusahaan. Umumnya business plan sendiri ini digunakan untuk cara kita untuk mengajukan investasi dana ke investor. Di dalam business plan sendiri itu terdapat berbagai macam bagian-bagian. Bagian-bagiannya mungkin antara lain bisa executive summary, kemudian company description, kemudian ada financial project dan lain-lain. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai executive summary. Executive summary sendiri ini merupakan sebuah ringkasan dari sebuah perusahaan atau startup yang kita buat. Istilahnya kalau di dalam ilmiah KTI itu abstrak namanya. Jadi bisa mungkin executive summary ini mencakup poin-poin penting dari perusahaan atau startup yang sedang kita bangun. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai executive summary dari perusahaan yang kami buat atau startup yang kami buat. Pada awalnya kami berpikir bahwa keperwirausahaan di Indonesia itu masih cukup kurang, yaitu 3% dari total penduduk, dari total profesi penduduk di Indonesia. Yang mana 3% ini sangat minim sekali jumlahnya jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain, seperti misalnya Thailand, Singapura atau Malaysia. Mereka rata-rata sudah 4% lebih profesi kewirausahaannya, sedangkan di Indonesia masih 3%. Oleh karena itu, dengan adanya startup yang kita bangun ini, diharapkan nantinya kita dapat membuka lapangan pekerjaan bagi fresh graduate yang ada. Saya akan menjelaskan industri analisis. Poin yang pertama yaitu skala bisnis, tingkat pertumbuhan, dan proyeksi penjualan. Pada skala bisnis masih dalam lingkup para petani jamur tiram dan laboratorium pertanian dengan memberikan diskon. Untuk tingkat pertumbuhannya diusahakan setiap bulannya untuk orderan selalu meningkat, dan untuk proyeksi penjualannya setiap bulannya minimal ada 100 orderan untuk alat ini, mengingat alat ini sangat bagus untuk para petani jamur tiram. Poin yang kedua itu ada struktur industri. Dari struktur industri ini ada 2 poin, yaitu intensitas persaingan dan ancaman pesaing baru. Untuk intensitas persaingan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pesaing, minimnya permintaan produk, persaingan harga. Untuk ancaman pesaing baru ini muncul akibat sedikitnya yang membuat alat ini, sehingga banyaknya yang order untuk alat ini, dan apalagi kalau pesaing barunya itu menjual alat yang hampir sama dengan alat yang kami jual. Poin yang ketiga yaitu budaya pesaing. Budaya pesaing adalah menjual alat yang sama dengan harga yang lebih murah dari yang kita jual, sehingga membuat penjualan kami kurang mampu untuk bersaing. Poin selanjutnya yaitu adalah KSP. Faktor yang menyebabkan kesuksesan adalah kerjasama tim untuk memperkenalkan produk kami ke target yang kami tuju. Poin yang selanjutnya yaitu tren industri. Produk yang kami buat termasuk mengikuti tren pada zaman ini yang serba otomatis, karena alat kami bisa mempermudah para petani jamur tiram untuk membudidaya jamur tiram. Selanjutnya yaitu prospek jangka panjang. Kami berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan yang sebidang dengan produk yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang company description. Company description ini
Perusahaan kami ini dibentuk sebagai hasil problem solving dari masalah melemahnya ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu, yang salah satunya diakibatkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang terjadi di Indonesia. Masalahnya kurang lapangan pekerjaan yang ada terjadi di Indonesia. Masalahnya kurangnya lapangan pekerjaan sebenarnya dapat diatasi bila Indonesia mengoptimalkan sumber daya manusianya melalui wirausaha. Menurut Bambang Sutantio, perlu diketahui jumlah presentasi wirausaha di Indonesia ini masih sebanyak 3%, ya. Masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Oleh karena itu, dengan adanya perusahaan ini diharapkan lapangan pekerjaan di Indonesia bisa berkembang dan sesuai dengan kebutuhan zaman dan didukung dengan pengembangan kewirausahaan. Di sini perusahaan kami punya visi misi yaitu menjadi pelopor pengembangan lapangan pekerjaan yang unggul dalam bidang tech di Indonesia, dan misinya memberdayakan fresh graduate yang ada di Indonesia. Dan di perusahaan kami ini mempunyai produk yaitu alat pengatur suhu, kelembapan, dan monitoring masa panen pada budidaya jamur tiram berbasis Arduino Uno. Status hukum dan kepemilikan dari perusahaan kami ini, badan usaha ini termasuk perusahaan kami ini termasuk ke dalam perseroan komanditer atau JV, dan partnershipnya masih dalam pengembangan. Keempat, saya akan menjelaskan mengenai manajemen tim dan company structure. Yang pertama, di posisi CEO ada Septian Rizaldi. Kemudian untuk sekretaris dan bendahara ada Istilah. Kemudian untuk dewan penasihat Israfil Amar, manajer operasional yaitu Fahmi Febrian. Kemudian ada manajer teknik yaitu saya Adi Salam. Pertama, dalam business model itu ada beberapa poin, diantaranya key partner, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Poin-poin tersebut disusun untuk membuat bisnis kita lebih terencana. Berikut merupakan penjelasan dari setiap poin-poinnya. Untuk key partner terdapat media sosial, vendor, masyarakat, dan komunitas. Key partner ini berfungsi untuk sebagai sarana untuk mempromosikan produk kami. Lalu key activities merupakan sarana dan prasarana untuk produk kami. Di antaranya adalah pembelian komponen alat, perakitan alat, pengemasan alat, dan pemasaran alat. Lalu key resource di antaranya komponen alat dan bengkel perakitan alat. Untuk value proposition adalah nilai dari produk yang kami jual, yaitu praktis, akurat, higienis, efektif, dan efisien. Customer relationship. Fungsi dari customer relationship adalah untuk menarik perhatian customer kami agar tertarik untuk membeli produk kami. Di antaranya ada diskon, promo, feedback, garansi, reseller, dan maintenance. Customer segment adalah segmentasi pasar, di mana produk kami memiliki peluang yang besar di sana, yaitu para petani jamur dan laboratorium pertanian. Bisa juga dinas
Pertanian dan Dinas Peternakan. Lalu channel diantaranya adalah e-commerce, media sosial, advertisement, dan website. Cost structure ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk kami. Pengeluaran pembelian komponen, biaya perbaikan sistem, biaya pemasaran, biaya promosi. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu produk penjualan dan maintenance tambahan. Market analysis. Pada market analysis ini ada 3 poin yang nanti saya akan bahas. Yang pertama itu ada segmentasi dan target pasar yang dipilih. Yang kedua, perilaku pembeli. Yang ketiga yaitu analisis pesaing. Segmentasi pasar dan target yang kami pilih. Segmen pasar yang kami pilih untuk produk ini tuh ada 2, yaitu para petani jamur tiram dan laboratorium pertanian. Dari proses segmentasi pasar sehingga dapat disimpulkan terdapat 2 target, yaitu dari kalangan atas itu dari laboratorium pertanian, dan untuk dari kalangan menengah itu dari para petani jamur tiram. Untuk poin selanjutnya yaitu perilaku pembeli. Untuk mengetahui karakteristik customer, kita melakukan uji pasar dengan cara survei dengan calon target customer kami melalui isi kuesioner secara online yang kami buat. Poin selanjutnya yaitu analisis pesaing. Analisis pesaing dari produk kami hampir memiliki kesamaan dengan produk yang kami jual. Economic of business dari bisnis kami. Ini adalah merupakan biaya-biaya yang dihitung untuk menghitung biaya pengeluaran dan laba, dan agar produk kami agar bisnis kami mencapai profit. Berikut adalah penjelasannya. Terdapat biaya tetap, biaya gaji pegawai dan pemilik, biaya penyusutan mobil, biaya asuransi kesehatan, biaya sewa gedung kantor, biaya sewa pabrik, biaya variabel per unit, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya. Lalu untuk menghitung laba adalah untuk menghitung produk kami yang harus terjual agar mencapai profit, yaitu dengan cara menghitung BEP yang dikurangi dengan laba. Hasilnya adalah 10.000 unit. Marketing plan. Untuk poin yang pertama yaitu strategi pemasaran keseluruhan. Strategi pemasaran yaitu memberikan diskon, promosikan lewat media sosial dan iklan. Untuk poin yang kedua yaitu bauran pemasaran 4P, product, place, and promotion. Produk yang kita jual adalah produk untuk mengetahui suhu kelembapan dan monitoring panen budidaya jamur tiram dengan secara otomatis. Price, pembayaran dilakukan ketika pengambilan barang. Untuk promosi dilakukan pada media yang kami punya. Poin selanjutnya yaitu proses atau siklus penjualan. Penjualan dilakukan secara online. Untuk poin selanjutnya yaitu taktik penjualan dengan memberikan diskon, promo, garansi, dan feedback. Di overall schedule ini terdapat 3 fase, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol. Di setiap fase ini dilakukan setiap kegiatannya, yaitu ada 5 kegiatan di perencanaan, ada 6 kegiatan pada saat pelaksanaan,
dan ada 2 saat kontrol. Nah, di mana setiap fase ini dikerjakan sesuai pada bulan pertama per tahun, dimana kita menjangka waktu ini selama 3 tahun. Jadi mungkin di bulan pertama sampai bulan ketiga itu seperti survei ke tempat budidaya jamurnya. Kedua itu mencari target menjadi partner. Ketiga merancang website dan lain-lain untuk mengembangkan perusahaan kami, dimana di pelaksanaan juga branding lah. Ketika sudah di fase perencanaan sudah selesai pada bulan 1 sampai bulan ketiga pada tahun pertama, maka dilakukannya pelaksanaan, dimana pelaksanaan ini sebagai ajang promosi perusahaan kami, dimana bekerja di bidang budidaya jamur ini. Jadi pada ini semua ditargetkan semua pada tahun pertama, setiap bulannya ada. Dan pada saat controlling ini, dimana setiap 2 bulan sekali itu ada controlling dan evaluasi sebagai gimana pekerjaan kami ini sesuai target atau tidak. Jika ada kekurangan apakah diperbaiki, jika ada kelebihan disyukuri, dan jika ada salah satu atau anggota yang tidak bekerja sesuai yang diinginkan, maka ada punishment. Jika ada anggota yang berhasil atau menunjukkan sikap yang baik, maka diberi hadiah. Kemudian yang terakhir ada financial projection. Financial projection seperti namanya ya, merupakan salah satu hal yang paling penting dalam business plan. Hal ini akan menentukan apakah investor itu mau mendanai perusahaan kita atau tidak. Jadi dalam financial projection ini berisi tentang perencanaan mengenai finansial atau keuangan yang akan kita atur per tahunnya. Dalam perusahaan kami, tahun pertama kami fokuskan untuk manufacturing dan produksi, di mana manufacturing dan produksi ini sangat penting untuk menunjang kualitas produk yang akan kita buat. Untuk marketingnya sendiri itu kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun kedua. Jadi yang kita rekrut untuk tahun pertama yaitu engineering dan designer. Untuk masalah marketing dan lain sebagainya, sponsor dan lain-lain bisa di tahun kedua. Jadi untuk tahun pertama kita fokus ke manufacturing dan produksi. Untuk perincian dananya mungkin bisa lihat di rincian yang kami buat di dalam PPT atau rangkuman. Ya, sekian video presentasi business plan dari kelompok 10. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.